Baik, halo Mas Nixon. Sini saya akan mendemokan atau mempresentasikan tentang tugas regresi pada dataset electricity cost prediction dengan model linear regression, polynomial regression, Ridge dan Lasso regression, decision tree regression, dan SVR. Yang pertama, setelah import library yang diperlukan, saya load datasetnya. Di sini bisa dilihat 10.000 entries dan setiap fitur berisi 10.000 baris, artinya tidak ada missing value sama sekali. Kemudian kita lihat dari statistika deskriptifnya, itu perlu di scaling karena ada rentang nilai yang memiliki jarak yang berbeda. Karena regresi sangat sensitif pada nilai dan jarak, jadi perlu di scaling. Kemudian kita cek outlier. Dari box plot ternyata ada beberapa fitur memiliki outlier seperti water consumption, resident count, itu saja. Sedangkan yang ini nih adalah fitur target, tidak boleh di apa-apakan. Kemudian setelah itu kita cek distribusi targetnya yang electricity cost cukup baik ya, tidak terlalu skew. Kemudian untuk korelasi numerik, terlihat beberapa fitur memiliki korelasi yang lumayan tinggi seperti site areal, kemudian water consumption. Itu yang lumayan tinggi. Kemudian dari sana saya menyimpulkan beberapa keputusan, yaitu saya mencoba untuk membiarkan outlier karena hipotesis saya outliernya masih memberikan pengaruh yang besar untuk prediksi. Kemudian ada fitur kategorikal, saya akan encoding dan scaling numerik. Jadi setelah saya bikin fitur X dan fitur Y, saya pisahkan mana yang fitur numerik dan fitur kategorikal. Kemudian untuk preprocessingnya itu standar scalar untuk yang fitur numerik, kemudian one hot encoding untuk yang fitur kategorikal. Lalu untuk splitting data itu ternyata split dengan komposisi 80-20. Jadi untuk fitur engineering saya tidak membuat fitur baru untuk keputusannya. Ini dia nilainya. Untuk yang turmeric ada 7 dan kategorikal ada 1. Yang kategorikal itu yang tadi itu yang structure type ya. Jadi saya memutuskan untuk memakai one hot encoding untuk setiap tipe strukturnya agar bisa diubah ke numerik dan bisa dikenali untuk training. Lalu kita mulai ke proses trainingnya. Kemudian di sini saya buat fungsi build pipeline dengan stepnya preprocessing tadi di awal dengan kolom transfer tadi. Kemudian ada polynomial degree, polynomial regression. Jadi kalau ada nilai polydegree-nya itu untuk yang nanti polynomial features untuk polynomial regression, maka nilai degree-nya adalah nilai polydegree yang dimasukkan tadi. Kemudian nanti akan dimasukkan ke modelnya juga. Untuk modelnya sendiri sesuai yang tadi di judul awal, model-modelnya dengan parameternya yang linear itu yang standar baseline polinomial dengan default polydegree-nya 2. Kemudian untuk Ridge dan Lasso alpha yang sama-sama ada di rentang yang kecil yaitu 1,0 dan 0,1. Kemudian random state-nya 42. Lalu decision tree regressor itu untuk parameter random state 42. Kemudian SVR dengan kernel RBF C-nya 300, gamma-nya 0,1 dan epsilon 0,1. Kemudian kita coba untuk mulai proses evaluasinya dengan metrik MAE, MSE, RMSE, R square. Lalu dimasukkan ke array results
dan diubah ke data frame yang kita source dari yang paling bagus. Jadi setelah dicek nilai paling bagus ada di polynomial regression. Ini dia untuk grafik prediksi dan aktual untuk polynomial regression ya. Lumayan dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi nilainya itu untuk MAE, MSC, RMSC tergolong kecil, dan R square-nya tergolong besar. Lebih besar daripada yang lain. Kemudian dari percobaan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, perbandingan performa antar model. Ini untuk nilai meter-meter tadi. Yang tertinggi itu polynomial regression dengan degree 2. Jadi dengan R square yang tertinggi dan RMSE-nya terendah itu berarti dia atau polynomial regression ini adalah model yang terbaik untuk memprediksi ini. Kemudian yang nomor 2 ada SPR dengan kernel RBF. Dan untuk model linear masih kalah. Lalu untuk kombinasi parameter terbaik, untuk polynomial regression ini mencapai hasil optimal pada derajat polynomial degree sama dengan 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa penambahan interaksi kuadratik antar fitur itu meningkatkan kemampuan model menangkap hubungan nonlinear tanpa overfitting signifikan. Kemudian SVR menunjukkan hasil baik dengan parameter kernel RBF di 300 gamma 0,1 dan epsilon 0,1. Nilai C besar itu memberikan penalti yang kuat terhadap error dan membantu model lebih sensitif terhadap variasi data. Dan untuk model seperti rate lasso dan linear ini kurang signifikan pada dataset ini. Jadi untuk fitur yang paling berpengaruh tadi berdasarkan korelasi fitur numerik itu ada fitur sat area, nilainya tadi 0,8, ada water consumption, kemudian ada fitur resident count, sedangkan fitur yang lainnya itu korelasi yang sangat rendah dan kontribusi terhadap variasi biaya listriknya itu relatif kecil. Jadi yang paling berpengaruh ada dua, yang tadi sat area dan water consumption. Untuk kemampuan tiap model dari linear regression itu sederhana, interpretatif dan cepat dilatih. Namun keterbatasannya ya kalau ada hubungan nonlinear itu sulit ditangkap. Ada polynomial regression, kelebihan mampu menangkap hubungan nonlinear dan kompleks, tapi bisa overfitting kalau derajatnya terlalu tinggi. Kemudian ada Richland lasso regression, ini bisa mengurangi multikolinialitas dan overfitting pada data linear, tapi tidak bisa memberikan peringatan berarti untuk data nonlinear. Kemudian ada decision tree regression, itu mudah diinterpretasi, mampu memodelkan hubungan nonlinear, tapi dia rentan overfitting dan performanya itu kurang kuat pada data halus. Kemudian ada SVR, akurat untuk pola yang kompleks dan non-linear karena kernel RPF. Kemudian performanya hampir setara dengan polinomial tadi. Namun untuk waktu pelatihan cenderung lebih lama dan sangat sensitif pada parameter skala dan kernelnya sendiri. Jadi kesimpulan akhir, polynomial regression derajat 2 ini model yang paling optimal. Dengan ini model mampu menangkap hubungan nonlinear antar fitur dan menghasilkan akurasi tinggi R-square 0,97 dan error prediksi yang rendah. Dan pendekatan SVR dengan kernel RBF itu juga layak dipertimbangkan untuk kasus serupa yang memiliki pola kompleks. Sementara itu, model linear dan pohon keputusan tetap berguna sebagai baseline meskipun tidak seakurat model non-linear. Jadi, dari hasil ini menjelaskan pentingnya eksplorasi model nonlinear dalam analisis data energi, terutama saat terdapat interaksi antar variabel seperti luas bangunan, kondisi air, dan jumlah penghuni yang secara langsung mempengaruhi biaya listrik. Jadi sekian dari saya, Mas Nixon. Terima kasih.